Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan, kesempatan kali ini saya akan bahas tentang soal-soal UMPTQ, terutama yang bidang bahasa Arab ya. Yeah. Gimana sih caranya jawab bahasa Arab ini tanpa kita tahu artinya? Wah, ini ada tips and tips. Nah, itu lah urus aku. Nah, terutama buat kita yang nggak bisa bahasa Arab gitu loh, atau buat kita yang baru belajar bahasa Arab yang kosakata kita itu minim. Kan kalau kita menuntut buat tahu kosakata itu kan ya dengan hamin berapa ini kan gitu kan. Maka akan kewalahan, mapel-mapel lain juga akan terlewatkan kan gitu. Maka aku akan ngasih tahu teman-teman caranya jawab ini gimana buat apa orang-orang yang bahasa Arabnya itu masih minim gitu loh. Nah, biar kita itu jawabnya itu bisa cepat, enak gitu loh. Ada caranya. Nah, pertama gini, tak kelompokin dulu ya. Gambaran umum soal-soal bahasa Arab di UMPTQ itu seperti apa aja. Jadi yang pertama, ada yang jenis fikra ra'isiyah, yaitu kita mencari pikiran utama. Ada yang jenis diddul kalimah atau mudadul kalimah ya. Ini jenis antonim. Ada yang jenis muradiful kalimah ya. Muradiful kalimah. Ada yang dengan lafadz yuradifu bi. Nah, seperti itu pertanyaannya biasanya. Nah, ini sinonim. Ada juga rattibil kalimah atau rattibil kalimat ya. Mengurutkan kata atau mengurutkan kata-kata. Jadi ada kata-kata per kata gitu dipenggal-penggal, acak gitu ya. Contohnya ada kana Muhammadun Rasulullah Allah ya dipenggal-penggal gitu, diacak-acak. Ya. Terus disuruh mengurutkan menjadi suatu kalimat yang baku ya, jumlah mufidah. Terus ada juga yang rattibil jumal yang mengurutkan kalimat. Nah, dari mengurutkan kata sekarang mengurutkan kalimat menjadi suatu paragraf yang baku. Ya. Kemudian ada juga imla'il faragh ya. Atau imla'il firagh ya. Yaitu melengkapi kata yang kosong, ada titik-titik yang dilengkapi yang sesuai apa. Ya. Ada juga at-tashih atau as-sahih min kalimah alladhi tahtahu khattun huwa, biasanya kayak gitu. Jadi at-tashih atau as-sahih ya. Maksudnya membenarkan kata yang bergaris bawah, biasanya ada di garis bawahi. Nah, itu katanya salah. Atau mungkin yang antonim sinonim ini juga bergaris bawah. Jadi mudah kita tinggal fokus ke yang digaris bawahi, fokus ke opsi pilihan jawaban, udah gitu aja. Ada juga adadul murakkab ya. Adat al-murakkabah ya. Adat ma'dud, hitungan bilangan jumlah ya. Baik, kalau teman-teman menemui soal seperti ini ya, panjang, ribet gitu kan. Lihatnya aja udah pusing gitu kan. Pokoknya ngono lah. Nah, langsung kita baca permintaan soalnya itu apa ya. Al-fikratur ra'isiyatu. Nah, itu permintaannya. Itu yang paling bawah itu ya. Nah, ini harus yang kita fokus ini. Fikrah ra'isiyah. Jadi ada beberapa kata-kata dalam bahasa Arab itu yang secara lafadz itu mirip dengan bahasa kita ya. Contohnya al-fikrah, fikrah. Mungkin kira-kira apa artinya fikrah? Pikiran kan gitu. Pikiran atau pokok pikiran ya. Fikrah ra'isiyah, ra'sun dari kata-kata itu kan kepala, artinya ra'sun kepala. Ra'isiyah berarti pokok pikiran, intinya kayak gitu kurang lebih. Nah, yaudah minan nasi dari nas teks kan gitu. Jadi ada kesamaan. Kita tahu nggak tahu artinya ada kemiripan. Jadi teman-teman itu jangan bosen atau pusing lihat soal kayak gini. Dibaca pelan-pelan aja, langsung baca pertanyaannya, permintaannya apa ya kan? Langsung menuju ke teksnya, opsinya apa, kerjakan, udah selesai gitu aja. Cari kata-kata yang mirip dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Fi bidayatis sanatir rabi'ah, kembali ke soal fi bidayatis sanatir rabi'ah.
Ya, kita tahu nggak tahu artinya, aku nggak ngerti kan ya. Fi bidayati sanatir rabi'ah, pertanyaannya al-fikru ra'isiyah, pikiran utama. Oke, langsung kita lihat opsi. A. Al-adza wa ta'dzib, nggak cocok, eliminasi, coret. B. Jaza'u sayyi'ah, nggak cocok, coret. C. Fasilatun nubuwatil islamiyah, nggak cocok, coret. Yang D. Bidayatu sanatir hijriyah. Nah, ini ada kesamaan kan. Ya udah, berarti jawabannya yang D, udah selesai, gampang kan. Jadi teman-teman cukup baca permintaan soalnya itu tadi ya, al-fikru ra'isiyah umpamanya. Terus kita lihat di awal, fikir saya berarti di awal letaknya itu loh, pikiran utama. Atau ada yang tersirat ya, tersirat bukan tersurat. Nah, lah ngono sih. Kalau ini kan tersurat, kan ada beberapa tipe soal yang tersirat ya, memang. Nah ini memang butuh pemahaman. Cari opsi jawabannya lebih umum. Nanti insya Allah kita akan bahas. Kita akan temui soal-soal seperti itu. Nah, tapi pada soal yang ini langsung fokus ke pertanyaan, kata yang awal, kemudian lihat opsi jawaban, mana yang paling mirip, gitu loh. Ya, sangat mudah sekali. Kemudian soal yang ke selanjutnya ya. Al-ilmu ya daruratun min daruratil haya. Al-fikru ra'isiyah, al-fikru ra'isiyah ya. Nah, ini langsung. Yang A, ahamiyatul ilm. Mirip-mirip enggak kan gitu. Yang B, darurul ilm. Yang C, anwa'ul ilm. Yang D, asasul ilm. Kan gitu. Ingat kata kuncinya. Fikru ra'isiyah berarti di awal. Al-ilmu darurah. Udah itu udah cukup. Al-ilmu darurah. Ya memang kalau teman-teman pakai kaidah saya yang pertama, teman-teman bakalan jawab yang B. Karena mirip kan. Darurul ilm sama darurah mirip kan. Tapi memang ini ada beberapa tipe soal yang memang harus kita tahu artinya. Ya. Kayak misalkan darurah ini artinya itu apa ya? Darurat. Darurat dalam arti penting gitu loh. Darurah itu penting, sesuatu yang mendesak penting gitu loh. Maka kalau kita jawab yang B, doror itu mudorot apa ya? Negatif lah. Jadi ini nggak bisa dipakai gitu. Ilmu yang tips yang saya berikan yang nomor sebelumnya itu tadi. Karena memang ada beberapa tipe soal yang itu pemahaman secara umum. Kayak seperti ini contohnya. Yang di luar teks ya, secara bahasa ya. Secara lafadz beda. Oke, yang C anwa'ul ilm. Jenis-jenis anwa' jenis-jenis. Yang D asas itu pokok ya. Landasan ya. Maka jawabannya yang A, ahamiyah. Ahamiyah itu penting. Jadi darurah itu ahamiyah ya. Untuk yang nomor ini. Dan memang beda ya. Memang mau gak mau kita harus tahu artinya. Minimal kita sebagian tahu lah buat ngeeliminasi. Kayak misalkan yang B ini dororul ilm. Minimal kita tahu doror ini apa. Gak asing kok. Kalau teman-teman hafal hadis la dororo wala diror. Ya kan? Ini hadis populer sekali. Ya memang kalau yang gak tahu ya kita maklumi aja lah. Ya kita belajar dikit-dikit aja lah. Gak masalah. Otomatis kan kalau kita yang tahu hadis ini la dororo wala diror. Itu kan tahu gitu loh. Oh ini enggak mungkin. Karena ilmu masa mudorot kan gitu. Nah, ilmu kan darurah penting gitu loh. Makanya ahamiyah itu penting ya. Al-fikru ra'isiyah juga sama ya. Jadi ini kita bahas yang fikru ra'isiyah dulu ya. Al-fikru ra'isiyah. Oke, langsung ke awal teks. Bada'an Nabiyullahi Ibrahim. Bada'an Nabiyullahi Ibrahimu yada'u qawmahu li'ibadatillahi wahda. Oke, titik. Langsung kita ke opsi jawaban. Al-amru bi'ibadatil asnami wal kawakib. A. Al-amru bi'ibadatil asnam wal kawakib. Gak sesuai, eliminasi, coret. Yang C, ini jelas yang B jawabannya. Oke, tapi teman-teman tak kasih tahu caranya ya. Yang C, ibadatullahi wa ibadatul asnam. Namun enggak? Ya memang ada kata Allahnya juga, ada kata ibadah juga ya kan. Kalau teman-teman lihat di awal teks lagi, bada'an nabiyyu ada nabinya, ada Allahnya. Ibrahimu ada Ibrahimnya. Yad'u qaumahu li ibadalah ada ibadahnya. Ibadatillahi wa ada ibadah Allah, ada ibadahnya, ada Allahnya juga sama kan. Yang C ini sama mirip-mirip. Yang A juga mirip-mirip. B al-amru yang A al-amru bi ibadatil asnam wal kawakib ada mirip-mirip dikit. Yang C ibadatullahi wa ibadatul asnam mirip-mirip juga dikit. Yang D Ibrahim wa ibadatul asnam ini juga mirip-mirip dikit. Tapi al-asnam untuk yang D yang al-asnam
Kemudian yang C, yang al-asnam juga, yang A kemudian al-amru, al-asnam, al-kawakib. Ini enggak ada kan di teks yang pertama yang pada Nabiullah Ibrahim yad'u qaumahu li ibadillahi wadah. Ini kan enggak ada. Maka kita lihat opsi jawaban yang B. Ibrahimu yad'u qaumahu li ibadatillahi wahdah. Nah, ini yang mendekati kan. Yang paling bahkan bukan mendekati lagi, sama gitu loh. Ya, maka ini yang kita pakai. Ya, sangat mudah gitu loh, yang B. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Untuk yang nomor ini. Baik, 3 nomor aja cukup. Titik-titik sepenting kelakon ya. Belajar itu harus apa namanya? Dikit-dikit aja, sepenting pasti ya. Jangan banyak tapi gak pasti. Lek gak pasti ku sakit, ngelekit no hati. Wis ngono ae. Wis, kalau teman-teman ada nemukan saya salah atau apa ya, kita sharing aja lah. Baik, teman-teman jangan lupa ya di like, subscribe sama di share. Oke, terima kasih teman-teman. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.